Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IG Export Session Closing. Pemirsa, jika kita berbicara ini tentang pembangunan infrastruktur, tentu tidak lepas dari 4 badan usaha milik negara yang bergerak di sektor konstruksi. Apa saja dan bagaimana kinerja dari keempat BUMN konstruksi tersebut atau yang lazim disebut sebagai BUMN karya? Kita akan simak dalam infografik berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, pemirsa, kalangan analis ini menilai bahwa rencana pemerintah yang akan menanamkan modal ke dalam Sovereign Wealth Fund atau SWF ini juga akan menjadi sentimen positif bagi pergerakan emiten konstruksi, termasuk diantaranya adalah emiten BUMN karya. Ya, langkah pemerintah untuk memasukkan dana infrastruktur ke dalam dana abadi pada tahun ini dinilai kalangan analis akan mendorong pergerakan saham-saham BUMN konstruksi. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan lihat secara fundamental ini bagaimana pergerakan dari keempat BUMN yang bergerak di sektor konstruksi. Ya, kita lihat ada PT Waskita Karya Persero Tbk seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Perusahaan berkode saham WSKT ini memiliki kapitalisasi pasar senilai 19,55 triliun di tahun 2020. Kemudian ada PT Wijaya Karya Persero Tbk dengan kode sahamnya WIKA dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai 17,81 triliun rupiah. Kemudian BUMN karya berikutnya adalah PT PP Persero Tbk dengan kode saham PTPP dengan kapitalisasi pasar sekitar 11,56 triliun rupiah. Dan selanjutnya ada PT Adikarya Persero Tbk dengan kode saham ADI, ADHI, ini sekitar 5,47 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita akan cermati bagaimana kinerja dari 4 BUMN karya tersebut. Ya, kinerja dari emiten konstruksi yang kurang memuaskan hingga kuartal 3 di tahun 2020 lalu ini antara lain dipengaruhi oleh penundaan sejumlah proyek infrastruktur akibat adanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan penundaan tersebut juga akibat dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara yang semula dialokasikan untuk sektor infrastruktur akhirnya dialihkan untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Jadi meski masih mencatatkan kinerja negatif sampai dengan akhir September 2020 lalu, namun sejumlah analis menilai bahwa kinerja dari emiten BUMN konstruksi ini akan terdorong oleh sentimen positif di tahun 2021, yakni komitmen pemerintah untuk melanjutkan dari proyek-proyek infrastruktur. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan lihat bagaimana realisasi kinerjanya dari sisi pendapatan yang negatif dan bagaimana juga dengan perolehannya dibandingkan antara kuartal 3 tahun 2020 dan 2019. Ya, kita akan cermati dari yang pertama, Waskita Karya Persero Tbk atau WSKT, di mana pada pendapatan di kuartal 3 tahun 2020 lalu mencapai 11,74 triliun rupiah dan dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2019 mencapai 22,01 triliun rupiah. Jadi memang ada perubahan ataupun pelemahan dari sisi pendapatan yang diraih oleh WSKT minus 46,62%. Itu dia penurunan secara persentase pendapatan yang diraih oleh emiten WSKT. Selanjutnya kita lihat Wijaya Karya. Juga ada perubahan yang cukup dalam yang mencapai 43,24%. Kita bandingkan di pendapatan kuartal 3 tahun 2019 yang mencapai 18,29 triliun rupiah. Dan pada kuartal 3 tahun 2020 lalu pendapatannya mengalami penurunan menjadi 10,38 triliun rupiah. Ya, demikian juga dialami oleh PT PP Persero Tbk. Kita lihat pendapatan di kuartal 3 tahun 2020 10,01 triliun rupiah dan kita lihat ke belakang lagi 15,59 triliun rupiah pada kuartal 3 tahun 2019 sehingga ada penurunan sekitar 37% dari sisi pendapatan perseroan. Dan berikutnya Adikarya bagaimana? Ya, seperti yang bisa Anda saksikan juga pelemahan sekitar 5,41% yang dialami oleh Adikarya. Dari pendapatan di kuartal 3 tahun 2019 8,94 triliun turun menjadi 8,45 triliun rupiah. Itu dia dari kinerja 4 BUMN karya dan selanjutnya bagaimana dari sisi laba. Ya, seperti halnya pendapatan emiten BUMN konstruksi yang diprediksi akan meningkat di tahun 2021 ini, sejalan juga dengan sejumlah sentimen positif yang mengiringnya.
Kita lihat, demikian halnya dengan laba bersih dari emiten BUMN Karya yang juga diprediksi akan terdorong oleh sentimen positif di tahun ini, yakni anggaran negara untuk infrastruktur yang naik sekitar 47% menjadi 414 triliun rupiah. Ya, kita lihat bagaimana dengan perolehan laba bersih untuk entitas induk BUMN Karya seperti yang bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ya, Wijaya Karya laba kita lihat ini di tahun 2020 sekitar 50,19 miliar rupiah. Kemudian di tahun 2019 tepatnya di kuartal 3 juga ada sekitar 1,35 triliun rupiah. Ini dia adalah laba yang harus ditanggung atau kerugiannya cukup besar, 96,28%. Ini adalah persentase penurunan ya dari perolehan laba untuk Wijaya Karya. Dan selanjutnya kita lihat dari PTPP dari 519,23 miliar rupiah di kuartal 3 tahun 2019 kemudian turun cukup dalam menjadi 26,36 miliar rupiah atau dengan persentase perubahan minus 94,92%. Demikian juga dengan Adikarya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Dari 351,22 miliar rupiah di kuartal 3 tahun 2019, kemudian di tahun 2020 kuartal 3 sekitar 13,38 miliar rupiah. Jadi memang ada penurunan juga yang cukup dalam, 95,62%. Jadi rata-rata bisa dikatakan nih hampir 100% ya tekanan yang harus dialami oleh BUMN Karya di sepanjang tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19. Dan yang terakhir perlu dicermati ini Waskita Karya, pemirsa. Ini dari perolehan laba yang dicapai 1,15 triliun rupiah pada kuartal 3 tahun 2019 dan di tahun 2020 kemarin justru mengalami kerugian. Jadi berbalik mengalami kerugian. Jadi minus yang harus ditanggung cukup dalam ini dari 1,15 triliun laba yang sempat diraih di tahun 2019, di tahun 2020 justru berbalik rugi 2,63 triliun rupiah. Itu dia dari sisi perolehan laba bersih. Dan selanjutnya untuk perolehan kontrak baru ini menjadi salah satu proyeksi ya. Kita akan lihat bagaimana positifnya dari kontrak baru emiten badan usaha milik negara di sektor konstruksi. Adapun target dari optimistis ini dicanangkan oleh manajemen BUMN Karya dan semoga ini juga akan membawa dampak positif bagi sektor infrastruktur secara umum di Indonesia sebagai sektor yang menjadi pendukung untuk menunjang pemulihan ekonomi nasional yang terus berlanjut pada tahun ini. Ya, bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda, ini adalah target perolehan kontrak baru BUMN Karya. Target di tahun 2020 sekitar 21,37 triliun. Kemudian untuk Wijaya Karya menargetkan di tahun 2021 meningkat menjadi 40 triliun rupiah atau ada kenaikan sekitar 87,17%. Kemudian untuk PTPP juga ada peningkatan target dari 26 triliun menjadi 28 triliun rupiah atau naik sekitar 7,69%. Dan Adikarya Persero juga sama, menargetkan kenaikan dari sisi kontrak baru di tahun 2021 dari sebelumnya 20,58 triliun kita lihat meningkat menjadi 24,69 triliun rupiah di tahun 2021 ini atau naik sekitar 20%. Baik pemirsa, demikian update dari beberapa kinerja secara fundamental kemudian proyeksinya untuk tahun 2021 yang diharapkan juga menjadi momentum ini untuk kebangkitan sektor konstruksi dan infrastruktur di Indonesia. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena kami masih akan kembali dengan informasi menarik lain.